Halo, berjumpa kembali dengan Argo Jaya TV, channelnya UMKM dan Home Industry. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kemarin kami menayangkan proses pembuatan tali ijuk, giliran kami menayangkan pembuatan ijuk ulir penghalau binatang seperti tikus, ular, bunglon, dan lain-lain. Seperti biasa dimulai dengan proses pembersihan atau mengusi, kemudian dilanjutkan pengambilan solor atau disebut proses ngelolori. Ini adalah pengambilan solor ijuk atau ijuk yang mempunyai tekstur yang besar-besar serta panjang. Bisa dilihat pemirsa, ini dipilih solor atau ijuk yang memang besar-besar atau ijuk yang paling super. Setelah selesai proses mengambil solor hijau atau ngelori ini, kita lanjutkan dengan proses pemotongan solor menjadi ukuran 5-8 cm. Jadi memang dipilih betul-betul solor ini berupa hijau atau solor yang kuat, ya. Jadi ijuk yang tidak lembut tapi ijuk yang besar-besar. Bisa dilihat pemirsa, ini kita potong bagian demi bagian agar rapi supaya nanti dipasang juga kelihatan bagus dan siap digunakan di tempat-tempat yang akan dipasang pengaman tersebut. Lihat pemirsa, kita lihat setelah ijuk solor itu dipotong, kita ikat pakai rafia biar tertata. Kemudian proses selanjutnya yaitu pemotongan kawat galvanis. Jadi pemotongan kawat ini disesuaikan dengan ukuran pemesan atau konsumen. Biasanya ukuran yang digunakan adalah ukuran 1 meter dan 2 meter. Kalau ukuran 1 meter berarti kita harus memotong kawat sepanjang 2,5 meter. Dan kalau untuk yang ukuran 2 meter kita harus memotong kawat ukuran 5 meter. Jadi nanti pas diulir itu akan ketemu ukuran 1 meter dan 2 meter. Selanjutnya untuk persiapan penguliran, kita siapkan namanya kolong. Ini pemirsa, kolong ini adalah tempat untuk menahan putaran dan ikut memutar. Jadi saat penguliran kawat tidak terputus, walaupun sekencang-kencangnya tidak akan putus. Kita siapkan pada kolong, kawat sudah kita siapkan. Terus kita siapkan juga alat ulir. Ini dibuat dari pedal sepeda, sangat murah pemirsa alatnya. Jadi sangat sederhana tapi besar manfaatnya. Kita ambil ijuk solor yang telah dipotong tadi, ditata rapi, kemudian kita
pasangkan atau kita isi kawat yang sudah dirangkai di kolong ini, kemudian kita ulir sedikit demi sedikit, karena kalau kebanyakan ini jatuh pemirsa. Jadi sedikit demi sedikit dipasang atau diisikan pada kawat yang telah terpasang di kolong ini sambil diulir atau diputar. Ya pemirsa, membutuhkan kehati-hatian. Jadi orang-orang ini mempunyai skill atau keahlian khusus dalam memasang ataupun mengulir, karena ini membutuhkan kerjasama yang sangat kompak. Ini diisi terus pemirsa sampai penuh agar kelihatan rapi. Juga waktu pengisian harus sama antara jaraknya, juga waktu pengisiannya, jadi tidak selang-seling pemirsa. Bisa dilihat ini diputar pelan-pelan, penuh perasaan, supaya menghasilkan ijuk ulir yang betul-betul bagus. Selain itu pemirsa, dalam proses ulir ini atau pemasangan ijuk ke kawat ini harus diperhatikan juga apabila ada sisa-sisa lidi atau sodo yang ikut ke ijuk ini, agar ikut diambil atau dibuang, karena nanti akan memperburuk atau bahkan kurang ijuk ulir jadi kurang bagus. Jadi tingkat kematangan kawat tidak akan sempurna karena tertahan oleh lidi ataupun sodo. Proses selanjutnya setelah sampai ke ujung pengisian ini adalah proses pematangan. Pematangan ini yaitu ujung kawat pemirsa. Ini kita lihat, kita tahan menggunakan tang. Ini kita ulir terus atau kita putar terus sampai dengan kawat yang melilit pada ijuk menjadi matang. Jadi ijuk tidak mudah lepas dari kawat. Jadi namanya proses pematangan ulir ini, jadi harus betul-betul matang pemirsa, supaya ijuk setelah dipasang tidak rontok. Setelah selesai kita ambil, kita rapikan, itu dari ujung sampai ujung kita pakai menggunakan tangan dan biar rapi. Sekian, terima kasih. Lanjut video berikutnya.